Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu fungsi bawaan MATLAB dan ekspresi matematika. Kemarin kita sudah bahas tentang tipe data dan operator. Sekarang kita masuk ke fungsi bawaannya itu. Jadi tidak hanya tambah, kurang, kali, bagi, tetapi ada fungsi-fungsi yang lain yang juga ada di MATLAB. Nah, jadi hari ini kita akan bahas itu. Nanti di pertemuan ini di akhirnya juga akan ada tugas individu. Nah, nanti soal-soalnya akan Bapak bagikan di akhir pertemuan. Untuk yang pertama kita bahas tentang fungsi-fungsi dasar. Apa sih fungsi-fungsi dasar itu? Nah, jadi selain operasi aritmatika yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat, pada MATLAB juga disediakan fungsi-fungsi dasar matematika. Pertama kita akan bahas tentang mutlak, kalau bahasa Inggrisnya absolute. Jadi kita tahu misalkan contoh kasusnya itu misalkan X sama dengan negatif 3. Kalau seandainya kita mencari harga mutlak dari negatif X itu, kita hanya mencari hasil yaitu ABS, absolut dari X itu sendiri. Jadi kita kalau seandainya menghendaki hasilnya positif, maka hasilnya seperti ini. X nya sama dengan negatif 3, maka harga mutlak dari X itu adalah 3. Itu kalau seandainya kita pengen hasilnya itu bilangan positif. Itu yang pertama. Kemudian kedua ada namanya eksponensial. Eksponensial itu kalau kita kenal dengan E pangkat sekian, E pangkat 10, E pangkat 1, dan seterusnya, eksponensial. Jadi contohnya seperti ini. Kita mencari hasil yang pertama misalkan dengan X yang sama aja ya. Berarti kita mencari EXP, eksponensial dari X. Jadi kita tinggal enter 0,048. Jadi E pangkat negatif 3 hasilnya adalah 0,0498. Ini yang default ya. Kenapa default? Kemarin Bapak sudah jelaskan, MATLAB hanya menampilkan 5 angka. Itu yang bentuknya default. Itu untuk eksponensial. Kemudian kita masuk ke logaritma. Logaritma itu logaritma natural masuk di sini ya. Misalkan kita biasa kenal dengan log ya, dengan log. Misalkan Bapak mau itu misalkan E sama dengan eksponensial dari 1. Oke, kita pakai yang atas ya. Kemudian kita tahu bahwa hasilnya adalah 2,718. Kalau untuk logaritma natural itu adalah membalikkannya. Jadi misalkan Bapak bikin hasil kedua, misalkan hasil kedua itu adalah log dari E, maka seharusnya hasilnya 1 ya, maka hasilnya ada 1. Jadi kebalikannya, kebalikan dari eksponensial itu sendiri. Oke, itu untuk logaritma. Sekarang kita masuk ke basisnya 10. Nah, kalau tadi basisnya bukan 10, sekarang 10. Maksudnya apa? Kalau dulu kita pernah belajar 10 log 10, 10 log 100 dan lain-lain, itu artinya basisnya basis 10 untuk logaritmanya. Contoh Bapak hapus dulu ini ya. Bapak mau itu contohnya, clear all dulu biar datanya hilang. Misalkan log 10 10, berarti 10 log 10 artinya seharusnya hasilnya berapa? Seharusnya hasilnya 1. Hasilnya 1. Kalau misalnya kita mau log 10 log 100,
seharusnya hasilnya 2. Oke, dan begitu seterusnya. Itu untuk log logaritma dengan basis 10. Kemudian kita lanjut ke mod. Mod itu adalah modulo. Modulo itu kita biasa dengan sisa. Misalkan 12 bagi 4 modulonya 0 karena habis. Kemudian kalau misalnya 13 bagi 4 modulonya 1. Kenapa? 13 bagi 4 itu kita sama artinya dengan 3 dikali 4 tambah 1. 3 kali 4 12, kalau ditambah 1 hasilnya 13. Jadi satunya itu adalah modulo karena sisanya. Oke. Pak mau contohkan itu adalah contohkan lagi ya, mod 13 bagi 4. Nah, kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mau hasilnya adalah 1, seperti Pak bilang tadi. 13 bagi 4 modulonya itu adalah 1. Kemudian kalau seandainya modnya itu 12 dengan 4 hasilnya 0. Kalau misalnya Bapak bikin 15 mod 15 hasilnya seharusnya adalah 3. Kalau 14 baru dia 2. Oke, bukan begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke akar. Oke, ke akar. Apa hapus dulu. Akar lebih biasa kita dengan SQRT kuadrat. Bapak contohkan kita mau misalkan X nya itu 16. Clear all. Misalkan X nya itu 16. Kalau seandainya kita mau Y nya itu adalah SQRT dari X, maka hasilnya adalah 4. Jadi akar dari 16 itu adalah 4. Itu untuk SQRT. Kemudian fungsi dasar yang lainnya itu adalah fix. Apalagi fix itu? Fix itu untuk membulatkan suatu bilangan ke bilangan bulat terdekat menuju 0. Oke, maksudnya seperti apa? Oke, apa contohkan dulu. X sama dengan clear all. Contohkan itu misalkan X nya itu adalah min 1,9, kemudian mau bikin min 0,2, kemudian 4,6 misalkan. Oke, udah itu aja ya. Oke, angkanya itu kan adalah min 1,9, min 0,2 dan 6,4. Jadi kalau Bapak maksudkan fix itu adalah misalkan fix dari X. Nah, jadi dia membulatkan ke arah 0. Maksudnya seperti apa? Kita tahu min 1,9 itu kita bilangan integer ya, bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Bilangan ini menuju ke bilangan bulat. Min 1,9 sama negatif 1 mana besar? Tentu lebih besar negatif 1, ya kan? Misalkan di sini adalah negatif 1,9, di sini adalah negatif 1. Jadi negatif 1 tuh lebih menuju ke 0. Oh, itulah kenapa dibilang kalau fix itu lebih ke menuju ke 0. Contoh yang lain, min 0,2. Nah, jadi dia itu lebih menuju ke 0. Min 0,2 itu lebih kecil daripada 0. Nah, maka dia akan menuju ke 0. Sementara untuk bilangan positif seperti 6,4 itu tentu lebih besar daripada 6. Karena dia condong ke menuju ke 0, misalkan 6,4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Makanya itu menujunya ke 6. Bukan ke 7. Karena kalau ke 7 bukan menuju ke 0. Begitu juga untuk negatif 1,9. Kalau seandainya negatif 2
Misalkan kita bulatkan jadinya negatif 2, itu tidak menuju ke 0, itu menuju negatif tak hingga. Itu lain lagi ceritanya. Sekarang kita masuk ke floor. Ini kalau yang tadi ini kan menuju ke 0, ini menuju min tak hingga. Bapak contohkan dengan contoh yang sama saja ya. Misalkan Bapak bikin fix floor, namanya floor dari X, maka jawabnya adalah coba lihat, kalau yang ini menuju negatif tak hingga. Contohnya kita tahu tadi X nya min 1,9, jadi dia membulatkan menuju min tak hingga, maka otomatis jawabnya adalah negatif 2, bukan negatif 1. Kalau negatif 1 itu fix. Kemudian min 0,02, min 0,2, hasilnya adalah negatif 1, karena dia lebih condong ke negatif tak hingga, karena min 0,2 lebih kecil dari negatif 1 itu lebih kecil daripada negatif 0,2. Kalau 6,4 itu tentu lebih besar daripada 6, karena konteks kita menuju min tak hingga. Itulah kenapa floor dari X itu adalah seperti ini, negatif 1,9 hasilnya negatif 2, min 0,2 hasilnya negatif 1, dan 6,4 hasilnya 6. Itu untuk floor. Oke, sekarang ada lagi contohnya, itu ada fungsi yang lain, yaitu fungsi round. Fungsi round itu digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bilangan bulat terdekat. Contohnya ini sering kita gunakan untuk pembulatan, misalkan round dari X. Oke, perhatikan, lihat perbedaannya. Ini kan negatif 1,9 itu lebih dekat ke negatif 2, makanya jawabnya adalah negatif 2. Sementara 0,2 lebih dekat ke 0, ya bilangan bulat ya. 0 itu bukan negatif, bukan positif, tapi adalah bilangan netral, jadi tidak memiliki itu. Jadi 6,4 itu lebih dekat ke 6, tapi kalau Pak bikin sini 6,5, 6,6, maka jawabnya adalah 7, karena dia pendekatan ke bilangan bulat terdekatnya. Itu untuk fungsi-fungsi dasar. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu fungsi trigonometri. Kalau yang tadi fungsi dasar, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu kita tahu bersama adalah sin, cos, tan, dan lain-lain. Apa contohkan itu? Misalkan kita mencari untuk cos 60. Kita tahu bersama kalau cos 60 itu adalah setengah. Misalkan kita tidak bisa nulis seperti ini, cos 60 misalkan. Hasilnya bukan seperti yang kita harapkan. Cara nulisnya adalah kita mencari cos dari 60, maka cos 60 dikali pi. Pi itu kayak ya pi yang pi biasa per 180, hasilnya adalah 0,5. Jadi cara nulis untuk mencari cosnya itu dengan menjara seperti ini. Misalkan dapat caranya sin dari 60, berapa seharusnya? Sin 60 kali pi per 180. Jadi hasilnya 0,866 atau setengah akar 3. Itu fungsi-fungsi di trigonometri. Nanti berlaku juga untuk sin, cos, dan lain-lain. Seperti tan juga hasilnya sama, jadi Bapak tidak perlu menjelaskan secara detail mengenai fungsi trigonometri ini. Itu saja untuk fungsi trigonometri. Selanjutnya untuk ekspresi matematika itu Bapak maksudkan itu adalah kalau kita mau membuat x kuadrat, ya tambah 5 per misal 7, itu namanya ekspresi matematika, cara penulisan saja. Jadi tidak perlu Bapak jelaskan, kalian mungkin bisa mengerti itu sendiri karena lebih sangat mudah daripada sebelumnya. Demikianlah untuk pertemuan kita pada
hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum